Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menampilkan dan menjelaskan sebuah video penjelasan kasus proyek yang sudah kami buat, yaitu membuat website perpustakaan online. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Erlangga Wicaksono dengan NPM 20236066010001. Saya Zalinda Triawardani dengan NPM 20236066010007. Saya Intan Nurbaiti dengan NPM 20236066010022. Saya Kevin Arsuna Estafia dengan NPM 202360661013. Hai sore, Karel Kesekia. Saya Intan Nurbaiti, saya akan membahas kasus tentang membuat aplikasi perpustakaan yang di dalamnya terdapat algoritma pencarian dan perurutan. Kami telah melakukan observasi di perpustakaan Muhammadiyah dan di buku online. Dan untuk data-data dan nama-nama kolomnya, yaitu ada ID buku, jenis, judul buku, pengarang, dan jumlah seluruh data yang kami masukkan sekitar ada 100 data. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi, saya Erlangga Wicaksono dengan NPM 20236066010001 Universitas Muhammadiyah Pensyari. Oke, di sini saya selaku yang membuat website ini, di sini saya akan melakukan hasil pengujian algoritma pencarian dan perurutan menggunakan linear search dengan bahasa HTML dan JavaScript. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah algoritmanya, codingannya dalam sebuah aplikasi yaitu Visual Studio Code, dan akan dites di dalam sebuah website ya. Jadi saya nanti akan menampilkan sebuah codingannya, lalu untuk hasilnya nanti kita lihat di dalam sebuah websitenya. Oke, kita masuk ke codingannya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tampil di depan layar kalian. Ini sudah ada fungsi untuk melakukan linear search. Fungsi untuk melakukan Google search juga ada di sini. Untuk yang pertama yaitu fungsi untuk melakukan linear search-nya. Yang pertama yaitu ada split function linear search dengan daftar dan cari judul, terus ada relevant for dengan ini, atau ada if dan return untuk mengembalikan indeks jika ditemukan. Nah, kita bisa ke bawahnya, itu ada return -1. Gunanya untuk apa? Yaitu mengembalikan -1 jika tidak ditemukan. Jadi jika buku yang kita mau tidak ditemukan, maka akan mengembalikan -1 tersebut. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini sudah saya cantumkan ya keterangannya, yaitu ada fungsi untuk menampilkan daftar buku sesuai dengan pencarian. Hampir sama seperti codingan linear search tadi. Pertama yaitu kita masukkan function ya, dan function tampilkan daftar buku, terus ada var atau buku body dengan element if, return. Nah, ke bawahnya sini juga ada untuk codingan kolom ya. Sini kita bisa menambahkan kolom juga sesuai kebutuhan. Tapi saya di sini menggunakan 4 kolom saja, yaitu kolom ID buku, kolom jenis, terus judul buku dan pengarang. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini saya sudah membuat juga yaitu cara menangani pengajuan formulir pencarian. Sudah kita lihat, dan di bawah juga sudah ada ambil nilai dari input pencarian. Jadi setelah kita mencari, buku tersebut akan segera muncul ke
layar. Tambah keluarnya juga yaitu melakukan pencarian pada daftar buku dan menampilkan hasil pencarian dengan gaya yang sama. Ini seperti itu untuk codingan untuk fitur pencarian dan sekaligus algoritmanya ya. Di sini saya menggunakan algoritma pencarian dan pengurutan linear search dengan bahasa HTML dan JavaScript. Untuk codingannya seperti ini. Lalu kita ke websitenya. Oke, kita bisa ke atas. Nah, di sini sudah ada fitur ya cari buku, yaitu sekaligus algoritma pencariannya. Jika kita mengklik, misal kita klik bahasa di sini, akan langsung muncul dengan abjad dan kata yang kita maukan, kita inginkan. Ini sangat memudahkan kita ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya mengetik secara detail atau harus bahasa Inggris baru muncul. Jadi kita hanya mengetikkan bahasa dan buku yang dengan judul buku dengan kata bahasa akan muncul di layar kalian. Jadi sangat-sangat membantu kita untuk mencari sebuah buku di dalam data buku. Nah, kita kembali ke codingan tadi. Nah, di sini sudah ada keterangan di dalam algoritma ini codingannya. Jika buku tidak sesuai kita mengetiknya, tidak ada hasil yang keluar. Contohnya seperti ini. Misal kita salah. Nah, tidak ada hasil buku yang sesuai. Jadi jika kita klik atau mengetik sesuatu yang tidak ada di data buku, akan muncul keterangan tidak ada hasil buku yang sesuai. Jadi itu codingannya, dan untuk algoritma pencarian dan pengurutannya seperti itu. Jadi kami menggunakan algoritma pencarian dan pengurutannya menggunakan linear search di dalam bahasa JavaScript. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang sudah diberi tugas. Mungkin sekian dari saya, akhiri dan terima kasih. Oke, di sini saya Kevin Arsuna Estafian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa aja yang ada di website perpustakaan online yang telah dibuat. Yaitu fitur pertama ada navbar. Di sini ada tulisan perpustakaan modern, daftar buku dan cari buku. Tapi untuk fitur daftar buku dan cari buku yang di pojok kanan atas ini belum selesai, jadi fiturnya belum bisa digunakan. Untuk codingannya sendiri yaitu seperti ini. Bagian navbar ada perpustakaan modern, ada daftar buku dan cari buku di sebelah sini. Untuk selanjutnya yaitu ada ucapan selamat datang di perpustakaan modern. Untuk codingannya di bawah sini, selamat datang di perpustakaan modern. Lanjut kita ke bagian bawah. Di sini ada fitur peminjaman. Ini saya akan mencontohkan cara menggunakannya. Misalnya di sini saya memasukkan nama saya, buku yang kita pinjam, tanggalnya, dan bulan serta tahunnya. Ini kita bisa ajukan peminjaman, maka di sini akan keluar nama peminjam, judul buku, tanggal peminjam. Saya contohkan lagi, itu Erlangga Caksono, buku yang dipinjam, judul buku yang dipinjam, bahasa Inggris misalnya, tanggal, bulan, dan tahun.
bulan 1 2024. Jadi bisa langsung ke ajukan peminjaman di sini. Maka akan keluar di sini Erlangga Wicaksono, judul bukunya bahasa Inggris dan ada tanggal peminjamannya. Di sini juga ada fitur delete, kita bisa mendelete yang setelah meminjam buku ini. Untuk codingannya sendiri yaitu ada di bagian bawah. Di sini fitur peminjaman ini ada nama peminjam, judul buku, tanggal peminjam dan ajukan peminjaman. Dan di sini ada tabel untuk menampilkan data peminjam, nama peminjam, judul buku, tanggal peminjam dan action ini untuk mendelete-nya. Lanjut lagi ke bagian bawah yaitu ada biodata kelompok 11. Itu ada Erlangga Wicaksono, saya sendiri Kevin Arjuna Staffian, Jalinda Triawardani dan Intan Nurbaiti. Untuk codingannya yaitu seperti ini, biodata pembuat Erlangga Wicaksono sebagai ketua kelompok, saya sendiri sebagai asisten 1, ada Jalinda dan Intan Nurbaiti. Dan di bagian paling bawah ini ada seperti ini, perpustakaan Hafita yang dilindungi. Di bagian sini untuk codingannya. Kita lanjut ke bagian bawah, ini adalah data-data buku yang telah kami masukkan ke dalam website perpustakaan kami. Di sini jumlahnya ada sekitar 100 data. Ada berbagai macam judul buku di sini. Di bagian atas ini ada banyak jenis buku di sini. Ada contohnya di sini ada farmakognosi, di sini ada nama pengarangnya juga. Untuk selanjutnya yaitu di bagian atas di sini ada ID bukunya, ada jenis bukunya yaitu fiksi atau non fiksi, ada judul buku dan nama pengarangnya. Untuk codingannya seperti ini, buku, ID buku, jenis, judul buku dan pengarang. Selanjutnya itu ada fitur cari buku. Di sini kita bisa memasukkan nama buku yang kita cari, tentunya matematika. Kita bisa klik cari, maka di sini akan keluar judul buku yang kita ketik yaitu matematika. Untuk codingannya yaitu seperti ini, fungsi untuk menampilkan daftar buku sesuai dengan pencarian, yaitu tampilkan daftar buku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang fitur-fitur yang ada di website kami. Sekian dan terima kasih. Saya Jalinda Triawardani dan di sini saya akan menjelaskan mengapa kami menggunakan pencarian linear, karena menjadi lebih mudah dalam mencari sebuah buku dalam data buku. Nah, tipe data ini sangat simpel, terurut, lebih akurat dan juga lebih cepat dan digunakannya. Oke, di sini kita akan menyimpulkan kenapa sih kita menggunakan bahasa JavaScript dan kenapa kita menggunakan algoritma pengurutan dan pencarian linear search. Karena dengan seperti itu kita dapat dan mudah menggunakannya, serta kita dapat membuatnya dengan sangat mudah. Kenapa? Karena di HTML dan JavaScript banyak sekali bahasa-bahasa, variabel-variabel, elemen-elemen yang bisa kita kombinasikan dengan coding bahasa yang lain. Dan kenapa kita menggunakan algoritma pencarian linear search? Karena dengan algoritma itu kita dapat dengan mudah mencari sebuah buku di dalam data buku tanpa harus terlalu spesifik untuk pengetikannya. Karena itu dengan kita menggunakan linear search dapat membantu kita dalam mengerjakan codingan tersebut. Itu pun berguna sekali untuk pengguna aplikasi tersebut. Mungkin untuk kesimpulan itu, dan untuk keseluruhannya, untuk kesimpulannya dapat membantu dalam membuat aplikasi website dengan lebih mudah, lebih praktis. Mungkin sekian dan terima kasih.